Semua akan SUV pada waktunya. Mungkin inilah kalimat yang menggambarkan perkembangan industri otomotif global saat ini. Selera konsumen yang lagi gandrung banget dengan mobil besar, bikin pabrikan mobil tuh harus puter otak gitu. Nggak tahu dulu apa yang menyebabkan kenapa konsumen jadi suka banget dengan jenis SUV, tapi yang jelas hal ini bikin para merek mobil harus ngikutin gelombang itu. Istilahnya riding the wave lah. Buat merek mobil yang udah biasa bikin mobil SUV sih, rasanya nggak masalah ya. Sebut aja kayak Range Rover. Dari dulu kan mereka emang udah dikenal sebagai produsen mobil berjenis SUV. Atau merek mobil lain yang lebih mainstream kayak Toyota, dari zaman jebot mereka udah punya line up seperti Land Cruiser. Atau yang agak lebih muda deh, BMW dan Mercedes. Mereka juga udah punya line up X-Series dan ML Class dari lama. Merek-merek ini kan relatif nggak kesulitan ya pas selera konsumen mulai bergeser ke SUV. Ibaratnya mereka udah punya modal lah, nggak kaget gitu. Tapi gimana dengan merek-merek lain yang lebih eksklusif atau merek-merek yang biasanya lebih fokus ke performance? Tentunya kan mereka harus adaptasi ya. Apalagi mereka harus bikin line up baru yang belum pernah ada sebelumnya di merek mereka. Misalnya Rolls-Royce dan Bentley. Dari dulu image mereka adalah brand mobil aristokrat. Biasa bikin mobil jenis sedan buat para raja dan para sultan. Akhirnya Rolls-Royce bikin Cullinan dan Bentley bikin Bentayga. Terus gimana dengan brand-brand performance? Porsche misalnya, sebagai pemimpin yang paling nekat. Sekitar 20 tahun lalu mereka bikin Porsche Cayenne yang kontroversial. Banyak otomotif entusias waktu itu yang protes ketika Porsche bikin Cayenne. Tapi nyatanya hingga sekarang Cayenne survive dan ditawarkan sampai hampir 20 tipe. Belum lagi mereka tambah dengan line up Macan atau Macan, SUV Porsche yang lebih kompak. Dan sebenarnya nggak cuma sekedar survive sih. Nyatanya dari total penjualan Porsche tahun 2019 sebanyak 280.000 unit, sebanyak 200 ribunya itu disumbang oleh line up SUV. Itu lebih dari 70%-nya. Terus gimana dengan brand lain? Ya hampir sama. Lamborghini misalnya. Kan mereka bikin Lamborghini Urus ya. Yang saking niatnya Lamborghini itu sampai memperluas pabriknya demi memproduksi Urus. Dan ini terbukti dari angka penjualannya. Dari total penjualan Lamborghini sebanyak 8.000 unit, 5.000-nya itu disumbang oleh Lamborghini Urus. Itu lebih dari 60%-nya. Selain keduanya ada lagi Maserati. Mereka punya Levante. Lalu ada Aston Martin juga dengan DBX-nya. Dan mereka ini nggak cuma asal bikin yang penting punya line up SUV. Enggak. Mereka itu sampai investasi dengan membuat pabrik baru demi bisa mengakomodir produksi massal lini SUV ini. Jadi seakan mereka itu memandang lini SUV mereka itu bukan produk yang cuma akan tersedia 5-10 tahun ke depan itu. Enggak. Tapi sebuah produk yang emang akan ada terus dalam jangka panjang. Jadi fenomena selera konsumen yang sekarang jadi suka SUV kayaknya juga ikut menggeser prinsip beberapa merek mobil. Nah, kemudian apakah Ferrari termasuk ke dalam jajaran merek mobil tersebut? Kalau menurut saya pribadi, kayaknya sih enggak ya. Atau belum. Nanti akan saya bahas alasan kenapanya. Beberapa hari lalu, Ferrari baru aja mereveal produk terbaru mereka. Mobil ini benar-benar baru karena dianggap belum pernah ada model pendahulunya di Ferrari. Dan setelah foto spy shots-nya dan spekulasinya yang beredar hampir setahun lamanya, akhirnya mobil ini muncul juga secara resmi. Inilah Ferrari Purosangue. Ini semoga saya betul ya nyebutnya ya. Walaupun Purosangue dilengkapi dengan mesin 6500cc V12, tapi secara model ini adalah model yang sepenuhnya baru. Ini adalah Ferrari pertama yang ditawarkan dalam format 4 pintu. Secara teknis, spesifikasi mesinnya sebenarnya bisa menghasilkan tenaga lebih dari 700 horsepower. Mesin sepowerful ini diklaim bisa membawa Purosangue
berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 3,3 detik saja. Yang mana ini lebih cepat sedikit dari Lamborghini Urus. Secara desain juga sepertinya masih punya konsep yang sama dengan beberapa line-up terbaru Ferrari. Desain eksteriornya yang modern sekilas masih punya bahasa desain yang mirip dengan Ferrari Roma, 296 GTB, ataupun SF90. Yang menurut saya unik dari bagian eksteriornya Purosangue adalah suicide doors-nya. Yes, Ferrari Purosangue dilengkapi pintu belakang yang format buka tutupnya seperti milik Rolls-Royce. Dan sama juga dengan milik Rolls-Royce, pintu ini bisa ditutup otomatis dengan sebuah tombol dari dalam. Untuk di interiornya sendiri punya konsep yang agak mirip dengan GTC for Lusso. Biasanya Ferrari selalu memiliki desain interior yang sangat driver oriented gitu ya. Semua fitur akan tersedia di sekelilingnya driver. Di Purosangue beda, karena ini lebih ke family oriented ya, atau sharing oriented lah ya, karena bisa dipakai untuk angkut 4 orang gitu kan. Jadi banyak fitur yang tersebar di sekeliling kabin gitu. Kayak penumpang di depan, itu tersedia sebuah layar touchscreen berukuran 10,5 inch. Di belakang, penumpang punya kontrol untuk mengatur hembusan AC-nya sendiri. Oh iya, fitur yang unik dari interior Purosangue ini adalah, ya ini agak gimmick sih sebenarnya ya. Yaitu terdapat knob putar yang dapat naik dan turun otomatis untuk mengatur AC-nya. Fitur ini kerjanya mirip dengan gear selectornya Jaguar atau Range Rover sih. Tapi ya, kalau saya secara opini pribadi, sebetulnya saya kurang sreg dengan desain dashboardnya Purosangue. Kesannya kayak terlalu ramai dan tarikan garisnya juga kayak terlalu banyak aja gitu. Saya justru masih lebih sreg lihat dashboardnya Lusso karena kelihatan modern tapi nggak terlalu ramai. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Ferrari Purosangue adalah sebuah SUV? Sepertinya bukan. Karena, pertama, kalau mendengar statement para reviewer, Ferrari tidak secara resmi menyebut Purosangue sebagai SUV. Bahkan dari materi video marketing yang ada juga nggak memperlihatkan kemampuan off-road yang biasa dimiliki sebuah mobil SUV. Ferrari sendiri hingga saat ini sepertinya tidak mengeluarkan statement apapun yang berkaitan dengan kemampuan off-roading dari mobil ini. Bahkan Ferrari sendiri disebut menolak menyebut Purosangue sebagai SUV. Yang kedua, dari fitur driving mode-nya, ya kita tahu Ferrari punya tuas driving mode yang ikonik bernama Manettino. Di sana sama sekali nggak ada fungsi yang spesifik buat off-road. Nggak ada yang misalnya untuk jalan berbatu atau berlumpur. Cuma sebatas setting untuk jalan yang basah atau jalan es. Itu aja. Yang ketiga, dari bentuk fisiknya. Kalau mau dibilang sebagai SUV, sepertinya siluet Purosangue ini nggak tinggi-tinggi amat. Kalau besar mungkin iya, tapi tingginya sepertinya nggak terlalu. Bahkan Purosangue itu hanya dianggap sebagai versi lebih besar dari GTC for Lusso. Bahkan kalau mengutip statement Mas Fitra Eri yang kebetulan hadir langsung di Italia dan lihat langsung fisik mobilnya, dia bilang ground clearance-nya mungkin cuma sekitar 18 cm. Bandingkan sama Range Rover yang ada di atas 20 cm, Porsche Cayenne dan Lamborghini Urus yang di kisaran sekitar 19 sampai 20 sekian cm. Plus keduanya punya driving mode juga untuk off-road. Jadi kalau dibilang sebagai Ferrari yang paling tinggi ground clearance-nya, memang iya. Tapi sebetulnya ini lebih mirip crossover dibanding ke SUV kan. Yang keempat, driving position-nya. Dari beberapa review dikatakan kalau driving position di Purosangue ini nggak setinggi di SUV pada umumnya. Nggak bersifat terlalu commanding lah. Driving positionnya dianggap lebih mirip di mobil Grand Touring yang lagi-lagi dibilang lebih mirip ke GTC4 Lusso. Nah, jadi dari beberapa fakta tersebut, kayaknya si Purosangue ini emang seperti yang dibilang Ferrari, emang bukan SUV. Ya at least nggak pure SUV lah, yang bahkan cenderung lebih ke crossover. Jadi apakah bisa dibilang bahwa Ferrari telah ikutan masuk ke ranah SUV? Kalau menurut saya sih belum. Ya mereka memang membuat mobil yang keluar dari pakem.
Tapi ya sebatas membuat mobil 4-seaters, 4 doors aja, that's it. Cuma sebuah crossover, bukan sebuah SUV. Jadi apakah Ferrari telah membuat SUV? Belum. Tapi apakah mereka keluar dari pakemnya? Sepertinya iya. Ya setidaknya itulah yang terbayang di kepala saya sekarang. Oke, itulah tadi pendapat dan opini saya tentang Ferrari Purosangue. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.